Jadi mereka punya ups and down. Apa yang kita lihat di satu screenshot itu, jadi satu frame atau 1-2 menit video misalnya, itu nggak sama sekali mencerminkan kehidupan, the whole picture, the whole life. Hai teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube saya Diansal. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk subscribe hari ini ya. Baik, hari ini kita akan membahas bagaimana cara hidup bahagia di zaman sosial media. Nah, teman-teman, pastinya kita tahu, semua kita pasti mengenal sosial media. Apalagi perkembangan dunia sangat cepat, internet itu luar biasa percepatannya merubah dunia dan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Dan sosial media adalah salah satu platform yang juga akan terus berkembang bersama internet ini, karena juga sosial media ini adalah platform di mana menjadi bagian dari internet yang membuat internet semakin besar gitu ya. Nah, yang harus kita sadari bahwa kita nggak mungkin mundur lagi. Jadi impossible, nggak mungkin gitu untuk back off dari sosial media ini, kayaknya that's impossible. Jadi kita harus beradaptasi. Nah, beradaptasi ini adalah suatu proses yang mungkin harus kita lakukan ya, karena selama 10 tahun terakhir, kurang lebihnya ya, mungkin lebih ya 10 tahun, pokoknya mungkin belum, sebenarnya sosial media itu belum terlalu lama, mungkin baru lebih dari 1 dekade gitu ya. Jadi research mengenai ini juga belum banyak guys. Saya pun juga nggak banyak menemukan artikel bagaimana orang hidup bahagia dengan sosial media. Tapi mau nggak mau, yaitu tadi, kita harus beradaptasi gitu ya. Karena dunia akan terus berubah dan kecepatannya luar biasa. Makanya kita harus, yang pertama yang harus kita lakukan kalau kita ingin bahagia di sosial media adalah kita harus sadari satu, bahwa semua yang kita lihat di sosial media itu tidak semuanya yang seperti sebenarnya. Itu harus kita sadari guys. Karena kenapa? Karena mungkin itu bisa membuat mental kita jatuh kalau kita lihat teman yang kelihatannya happy terus misalnya dengan pasangannya gitu ya. Wah, kita selalu kadang mungkin sering bertengkar dengan pasangan, atau mungkin anaknya berprestasi terus. Itu seringkali itu akan membuat kita down mental kita, dan kita merasa kurang, orang lain selalu lebih dari kita. Nah, itu membuat kita merasa akhirnya tidak bahagia. Ayo, saya pun juga seperti itu kadang-kadang. Semua pasti akan merasakannya. Padahal yang harus kita sadari, tidak semuanya itu seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa beradaptasi itu adalah dengan menyadari bahwa tidak semua kehidupan itu sempurna. Jadi mereka punya ups and down. Apa yang kita lihat di satu screenshot itu, jadi satu frame atau 1-2 menit video misalnya, itu nggak sama sekali mencerminkan kehidupan, the whole picture, the whole life. Jadi itu yang harus kita sadari. Jadi nggak usah iri. Jadi teman-teman harus menyadari itu. Ingatkan diri selalu kalau melihat teman, pede aja. Itu tidak mungkin orang bahagia terus, itu tidak mungkin. Maksudnya terus-terusan semua sempurna, itu tidak mungkin. Jadi itu yang membuat kita merasa juga bahwa kita nggak sendiri gitu. Kita nggak happy, tidak paling bawah gitu ya. Oke, yang kedua yang harus kita lakukan yaitu tadi hubungannya dengan nomor 1, yaitu build resilience. Apa itu build resilience? Seperti yang kita tahu, resilience itu adalah ketahanan. Jadi kita harus membangun ketahanan mental kita ya guys ya, bahwa mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan ini. Bagaimana caranya dengan membangun ketahanan mental kita, yaitu ya dengan terbiasa jangan gampang terlalu sensitif gitu. Apa-apa yang ada di Facebook misalnya dimasukin ke hati, akhirnya cemberut, akhirnya hari itu rusak gitu. Wah, itu sayang banget. Jadi jangan, don't take social media seriously. Jadi istilahnya anggap aja itu adalah dimana orang selalu ingin, kebanyakan orang selalu ingin menampakkan sisi baik mereka. Jadi banyak hal-hal yang mereka sembunyikan juga. Jadi yang kita ketahui build resilience ini bahwa mental kita harus dikuatkan, PD kita harus dikuatkan. Nah, itu dia bagaimana membangun PD dari dalam, itu harus selalu kita tanamkan ke dalam diri kita. Nah, saya juga ada
tips bagaimana membangun percaya diri ini ya, bisa klik linknya di pojok ya nanti ya. Di situ saya juga berbicara bagaimana membangun percaya diri. Jadi itu juga erat dengan hubungannya dengan PD kita. Karena kalau PD kita tinggi, itu kita nggak gampang jatuh mentalnya. Lihat orang-orang yang misalnya, oh teman-teman lagi sukses beli rumah baru, beli mobil baru. Kalau kita ada rasa percaya diri, kita akan kalau nggak waktunya sekarang, suatu saat kita juga akan bisa ke sana gitu ya. Kalau kita percaya kita bisa, suatu saat juga kita akan bisa gitu ya. Jadi biasakan untuk mental kita. Jadi kita nggak bisa juga hidup di zaman ini yang terus-terusan maunya orang istilahnya melayani kita gitu ya, melayani mental kita. Jadi kita yang harus menguatkan mental kita, build resilience. Kemudian yang ketiga itu adalah memilih platform yang tepat untuk teman-teman, yang cocok. Saya nggak bilang platform satu, misalnya Facebook lebih baik dari Instagram. Mungkin ada senang dari Instagram, go ahead di sana. Kalau teman-teman milih Facebook, go ahead di sana. Kalau teman-teman mungkin ingin cari banyak hiburan atau edukasi gitu ya, bisa di misalnya YouTube. Anyway, YouTube itu di Indonesia luar biasa perkembangannya. Belakangan ini saya baca research di Indonesia itu perkembangan YouTube itu 160 juta pengguna Facebook, teman-teman. Jadi itu luar biasa banget. Dan YouTube itu memang menurut saya platform yang bagus gitu ya. Kalau mungkin teman-teman jenuh dengan Facebook, bisa ke YouTube misalnya. Dan milih platform ini, pastinya kalau udah milih platform, ya aktif di situ. Dalam artian gini, jangan melihat orang gimana orang mereka lebih baik dari saya doang. Sementara sebenarnya banyak dari diri kita yang bisa kita juga, kalau mau kita aktif ya. Kalau kita mau dapat likes ya kita harus juga ngasih nge-likes. Nah itu dia, seperti saya ibaratkan bersosial media itu juga seperti bertetangga gitu ya. Jadi kita jangan mau dapat mulu gitu loh, mau get something mulu, mau dapat like ya kasih like gitu. Jadi itu juga seperti kita memberi. Kalau kita memberi pujian, misalnya ada orang yang ngepost foto cantik, misalnya rumah cantik, kasih pujian. Nanti begitu kita dapat feedback dari orang tadi, kita juga merasa feel good gitu. Jadi give something gitu ya. Itu anggap aja sosial media sekarang seperti kehidupan bertetangga juga. Jadi kita harus take and give. Nggak bisa kita hanya take doang, maunya dapat banyak ini tapi kita nggak pernah ngasih like gitu misalnya. Ya nggak bisa. Itu mau nggak mau kita harus seperti itu gitu loh ya. Jadi itu yang harus kita ingatkan. Nggak harus semua nge-like juga. Tapi kalau kita nggak pernah ngasih like, begitu kita nanti ada post, nggak ada yang nge-like juga, kan kita jadi kesepian tuh ya. Nah seperti itu istilahnya ya. Kemudian yang penting banget teman-teman, itu yang keempat adalah take a break. Ini ada saya bawa catatan karena saya lupa. Take a break itu penting sekali. Jadi ada kalanya kita merasa capek dengan sosial media. Saya juga seperti itu. Kadang-kadang saya juga capek. Kalau seperti itu saya tutup gitu. Jadi harus tutup, tinggalin. Bisa olahraga, bisa melakukan sesuatu yang sifatnya aktivitas yang sifatnya jangan duduk gitu ya. Jadi sifatnya yang membuat kita beraktivitas fisik, itu akan membuat kita kejenuhan kita juga berkurang. Jadi jangan biarkan juga terlalu lama di sosial media, karena sesuatu yang berlebihan itu menjadi addiction atau kecanduan. Jadi usahakan untuk bahwa ini dunia yang bukan istilah dunia maya gitu. Jadi kita harus juga take a break. Dan yang terakhir, selalu grateful, atau istilahnya kita harus berterima kasih gitu ya. Kita harus selalu berterima kasih apapun kita sudah dikasih internet, sambungan internet, bisa menikmati sambungan internet, bisa juga bersay hi gitu ya sama teman-teman, say hi, catching up sama teman-teman dan keluarga. Jadi itu kita sadari, dan kita harus banyak juga istilahnya berterima kasih dengan hal kecil yang sudah kita punya setiap hari gitu. Kesehatan kita punya air bersih yang bisa kita gunakan, hal kecil yang jauh dari tadi yang orang tampakkan, yang kelihatannya sempurna gitu guys ya. Jadi tetap berusaha untuk bahagia dengan cara berterima kasih atau grateful ini ya. Penting sekali. Jadi itu dia 5 hal yang harus kita lakukan kalau kita ingin tetap happy di sosial media. Pastikan bahwa kita
selalu bisa beradaptasi dan kita siap untuk menyongsong era dengan penuh teknologi dan internet ini dengan mental yang lebih kuat ya teman-teman ya. Baik, mudah-mudahan tips saya berguna dan pastikan jangan lupa subscribe ya. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye bye.